Nama saya Nuraki Agus Amaldi dari kelas LA10. Kali ini saya akan menjelaskan tentang visual thinking dan implementasinya pada bisnis saya sesuai dengan pemahaman saya. Visual thinking adalah salah satu cara untuk menyampaikan ide kita kepada anggota lainnya. Biasanya, visual thinking menggunakan beberapa alat bantu seperti gambar-gambar, sketsa, diagram, dan post-it. Hal itu dibutuhkan karena model bisnis adalah sebuah konsep yang kompleks yang terdiri dari atas berbagai blok bangunan dan hubungan antar blok bangunan tersebut. Hal itu sangat sulit untuk dipahami sehingga harus membuat sketsanya terlebih dahulu. Visualing dapat menggunakan post-it, yaitu berfungsi sebagai penumpang ide yang dapat dengan mudah ditambahkan, dihilangkan, dan dipindahkan antar blok bangunan model bisnis. Ini sangat penting karena selama diskusi model bisnis, orang seringkali tidak langsung setuju tentang elemen mana yang harus dimunculkan di dalam kanvas model bisnis atau di mana suatu elemen harus ditempatkan. Selama diskusi eksplorasi, beberapa elemen mungkin akan sering dihilangkan dan diganti untuk mengerti suatu ide yang baru. Dalam contoh implementasi bisnis saya, contoh semisalnya adalah bisnis saya adalah membuka bisnis makanan all you can eat. Jadi implementasinya di mana orang-orang mengumpulkan ide atau anggota-anggota saya mengumpulkan ide lalu ditempelkan di suatu whiteboard dengan berbagai kategori. Contohnya seperti daging, ada beberapa macam dagingnya menurut anggota, ada beberapa macam minuman. Nah, setelah mendapatkan semua ide, akan ada ide-ide yang dibuang dan ada ide-ide yang akan diseleksi kembali. Seperti itu. Lalu visualizing with drawings. Menggambar dapat lebih ampuh daripada menempelkan post-it karena orang-orang akan betul-betul bereaksi terhadap gambar daripada kata-kata. Gambar mengirimkan pesan-pesan secara langsung. Gambar yang sederhana dapat mengekspresikan ide-ide yang mungkin memerlukan banyak kata-kata. Contohnya seperti pada bisnis saya, yaitu konsep dari sebuah ruangan. Karena konsep dari sebuah ruangan atau tata letak itu akan sangat sulit jika hanya dijelaskan menggunakan kata-kata dan akan sangat bertele-tele. Dan pemahaman setiap orang pun mungkin akan berbeda. Sehingga jika menggunakan gambar akan lebih mudah dan semua orang akan lebih paham maksud dari apa yang saya sampaikan. Yaitu visualizing memiliki berbagai manfaat, yaitu yang pertama extending the essence, yaitu visual grammar, yaitu mengatakan kepada informasi mana saja yang dimasukkan ke sebuah model di mana saja yang akan diletakkan, serta memberikan panduan visual dan teks bagi semua informasi yang diperlukan untuk membuat sketsa model bisnis. Yaitu selanjutnya capturing the big picture. Dengan mengsketsa semua elemen kanvas akan memberikan gambaran besar model bisnis kepada mereka yang melihatnya. Jadi setelah kanvas itu jadi menggunakan visual, maka semua orang akan mengerti jalan besar dari sebuah bisnis yang akan dijalani. Contohnya pada bisnis saya, jika semua ide-ide sudah terkumpulkan di suatu papan, contohnya misalnya, maka akan terlihat secara jelas gitu bagaimana ide ini atau bagaimana bisnis ini tuh akan berjalan, bagaimana konsepnya, bagaimana letaknya, bagaimana siklusnya, dan lain-lain. Dan ada ceiling relationship. Yang kedua, enhance dialog. Dibagi menjadi 3, yaitu collective referencing point, share language, dan joint understanding. Collective referencing point yaitu di mana anggota lain dapat membuat ide baru dengan ide yang kita tempelkan pada whiteboard contohnya. Lalu share language dan joint understanding. Untuk joint understanding di mana semua orang akan sama-sama paham karena gambar yang telah disampaikan. Lalu ada explore idea, yaitu memiliki manfaat sebagai ide trigger, di mana dengan visual para anggota lainnya dapat mengeluarkan ide baru, bahkan dapat men-trigger mereka untuk mengeluarkan ide baru.
di mana ide-ide tersebut akan tambah berkembang. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih.